Halo Sobat KPPN 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-10 bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Apa kabar Sobat KPPN 007 hari ini? Kalau saya terus terang sangat bersemangat karena kita akan segera menyambut libur weekend ya, long weekend ya, libur panjang menjelang libur Idul Adha dan cuti bersama Idul Adha. Untuk itu, kepada seluruh Sobat KPPN 007 yang merayakan, kami mengucapkan Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Selamat Hari Raya Kurban, semoga kurban yang Bapak Ibu sampaikan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik Sobat KPPN 007, saat ini telah hadir bersama-sama saya tamu saya kali ini itu Kak Raisa Rumahorbo. Tepuk tangan, ya. Tepuk tangan di studio ya. Raisa ini adalah salah satu pegawai KPPN Gunung Sitoli yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bank. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, silakan Kak Raisa dapat memperkenalkan diri terlebih dulu kepada Sobat KPPN 007. Baiklah, terima kasih Bu Yanti sudah mengundang saya di acara Weekend Talk Show. Hai, biar agak meriah ya. Ya. Hai, saya Raisa Rumahorbo, saat ini menjabat menjadi Kepala Seksi Bank di KPPN Gunung Sitoli, dan saat ini saya sudah di tahun kedua menjabat kembali di KPPN Gunung Sitoli. Oke, itu aja Bu. Itu aja ya perkenalannya itu aja, ya. ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Jadi Kak Raisa, di Weekend Talk Show edisi kali ini itu kita akan membahas salah satu kompetensi manajerial ya. Jadi sebenarnya ini bersambung dengan edisi Weekend Talk Show edisi-edisi sebelumnya, 2 edisi sebelumnya. Jadi edisi 8 dan 9 ini bersambung. Di edisi 10 ini kalau di edisi ke-8 kita membahas kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Permenpan RB ya, nomor 37 tahun 2017, nomor 38 tahun 2017. Itu ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Nah, kompetensi manajerial itu sendiri ada 8 jenis kompetensi ya. Kemarin dengan tamu saya Pak Asep, kita sudah membahas kompetensi yang namanya adaptasi terhadap perubahan ya, mengelola perubahan. Jadi ada 7 kompetensi lainnya, itu ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan pengembangan diri dan orang lain. Nah, di edisi kali ini saya akan membahas kompetensi yang terakhir saya sebut, pengembangan diri dan orang lain bersama dengan Raisa. Kak Raisa kalau dari definisinya ya, menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, pengembangan diri orang lain itu adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain mengembangkan potensi dirinya. Itu definisinya ya, sesuai dengan Permenpan RB. Nah, kembali ke Kak Raisa. Ini saya mau tanya ya, mau mengulik kompetensi PDO, istilahnya PDO ya, Kak Raisa. Yang dikembangkan atau mungkin yang dirasakan oleh Raisa. Tadi balik lagi ke perkenalan, sudah berapa tahun di KPPN Gunung Sitoli ya? Nah, kalau pertanyaan ini sepertinya menjawabnya agak rumit ya. Agak rumit, panjang ya? Panjang, jadi ada historinya. Oke. Kita sabar menunggu ceritanya nih gimana. Jadi mungkin seperti edisi sebelumnya, ada juga ya Kepala Seksi Feraki. Oh ya, Peggy ya? Ya. Peggy ya, Kak Peggy ya. Yang sebenarnya ditempatkan ke KPPN Gunung Sitoli ini yang kedua kali. Oh. Nah, begitu juga dengan saya. Oh iya. Jadi kalau ditanya sudah berapa lama di KPPN Gunung Sitoli, berapa lama yang mana nih? Jadi memang
ditempatkan sebagai kepala seksi bank. Ini saya sudah 1 tahun 6 bulan, Bu. Oh, sebagai kepala seksi bank Sebagai 1 tahun kepala 6 bulan. seksi bank. Oke. Tapi memang sebelumnya saya sudah ditempatkan di KPPN Gunung Sitoli pertama kali di Januari 2016. Dan kemudian dimutasi pada tahun 2020 Oktober. Jadi ya kurang lebih Sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun. Hampir 5 tahun, Bu. Oh, hampir 5 tahun ya. Jadi kita mendekatkan ke nggak 5 boleh tahun dikurang-kurangin ya. Dikurangin, Bu. Oke. 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Hampir Luar 5 biasa. tahun sebenarnya sudah menjadi bagian dari KPPN Gunung Sitoli. Sempat ini ya dimutasi ke KPPN Medan 1, kurang lebih 2 tahun di sana, Bu. Dan Iya. kemudian dipercayakan kembali untuk menjabat kepala seksi bank di KPPN Gunung Sitoli yang Oh. tercinta ini. Oh, berarti ini periode kedua ya. Periode kedua. Mudah-mudahan nggak sampai 5 tahun ya. Jangan lagi. Oh, gitu. Kan udah pernah. Berarti yang periode pertama belum lulus mungkin, Raisa. Jadi harus diulang, remedial. Nah, Enggak ya? kalau lagi sedih bilangnya remedial, tapi kalau lagi happy bilangnya upgrade ya, Bu. Oh, Naik upgrade. kelas. Ya, betul sekali. kelas Itu nih. namanya berpikir positif ya, Sobat KPPN 007. Nah, tadi perjalanan berarti pertama kali penempatan tahun 2016 ya? 2016. Langsung di Gunung Sitoli ya, KPPN KPPN Sitoli. Sebelumnya Raisa pernah nggak bertugas di seksi bank? Kalau dari 2016 dari Gunung Sitoli kemudian pindah ke Medan 1, pernah bertugas di seksi bank? Nah, itu dia sungguh suatu kebetulan ya, Bu. Ya. Jadi memang pertama kali saya ditempatkan di KPPN Sitoli 2016 itu, saya pertama kali juga ditempatkan sebagai pelaksana seksi bank. Oh, gitu. Iya. Nice. Oke. Saya pertama kali ditempatkan di KPPN. Berapa tahun tuh? Dulu hanya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, Setelah 1 itu tahun. pindah-pindah. Kemudian saya lanjutkan di seksi pencairan dana Iya. 2 tahun, 2 tahun lebih. Kemudian lanjut ke seksi verifikasi dan akuntansi. Oh, gitu. Berarti hampir semua dong ya seksi udah dijalani di Iya, KPPN kecuali ya. bagian umum. Kecuali di bagian umum. Oke. Berarti sebenarnya sudah berpengalaman ya di seksi bank sebelum menjadi kepala seksinya. Benar, Bu, Berpengalaman. sudah pernah. Dari pengalaman dulu dari pelaksana ke yang sekarang ini kira-kira sama nggak tuh tugas fungsi di seksi bank itu? Ada yang masih sama, ada juga yang udah berbeda. Yang Perbedaan- sama dulu nih, yang sama yang apa sama. nih? Kalau yang sama kurang lebih yang saya laksanakan dulu waktu menjadi pelaksana di seksi bank. Ya. Yang pertama masih melanjutkan proses pencairan. Jadi memang kan proses PPR namanya Ya. untuk eksekusi SP2D di seksi bank. Penerbitan SP2D-nya Penerbitan ya. SP2D masih ada di seksi bank. Kemudian proses retur masih sama. Manajemen rekening. Oh, kalau ada Penangkapan rekening ya. rekening. Pembukaan, penutupan, Penutupan. kemudian pelaporan saldo rekening setiap bulannya, Oke. itu masih di seksi bank hingga Oke. saat ini. Iya, iya. Kurang lebih itu, Bu, yang tugasnya masih sama. Tapi kayaknya perkembangan sekarang ini saya lihat seksi bank itu mengalami perubahan yang sangat signifikan ya kalau saya lihat ya. Iya. Jadi sekarang kira-kira apa nih yang baru-baru di seksi bank dibandingkan zaman dulu Raisa pelaksana di seksi bank? Iya, jadi memang benar sangat signifikan, apalagi dibandingkan dengan saya yang dulu 2016. Jadi yang paling signifikan itu pengelolaan TKD. Jadi, TKD apa tuh singkatannya? Nah, TKD itu transfer ke daerah. Oh, dana TKD berarti ya, dana transfer ke iya, daerah. dana Oke, oke. transfer ke daerah. Dan saya kan kesini awal 2023 ya, Bu. Oke. Sebelumnya di tahun 2022 ternyata yang disalurkan melalui KPPN itu hanya dana desa dan dak fisik saja. Oh, dulunya belum semuanya di Belum KPPN semua. daerah ya. Belum. Ada yang di Jakarta 2 kalau nggak salah ya. Iya, masih di Oh. Jakarta 2. Dan surprise, saya di sini tahun 2023 dan bertambah pula lah tugasnya Semua, ya? menjadi seluruh Semua hampir seluruh TKD ya, semua Seluruh, TKD iya. disalurkan melalui KPPN daerah. KPPN daerah. Oke. Jadi ada penambahan DAU, DBH, fiskal, sama dak non fisik. Jadi memang ada hal yang baru untuk saya yang baru. Tapi kalau cuma menyalurkan gitu, bukannya gampang aja ya, Raisa ya? Atau kesulitannya di mana tuh kira-kira? Kesulitannya mungkin kesulitan yang lama masih terbawa ya. Terutama untuk penyaluran dana desa karena memang kan ada banyak pihak yang terlibat, ada BPKAD atau BPKPD, Iya. ada Dinas PMD juga, dan tentu saja ada desa-desa yang ada di seluruh Kepulauan Nias,
terutama kita kan ada 5 Pemda ya Bu di sini. Iya, 5 4 Pemda. kabupaten dan 1 kota, dan desanya juga Berapa desa tuh? 944 desa. Wah, Jadi hampir memang 1000 ya? hampir 1000 Luar yang biasa kepulauan. ada di pulau yang kalau dibilang kecil ternyata Nias itu nggak kecil. Iya, banyak desa, Ya. terdiri dari banyak desa. Banyak desa ya Bu. Dan luas juga, jadi nggak semua berpusat di dekat KPPN Gunung Sitoli. Jadi seksi bank yang di KPPN itu bukan hanya sekedar menyalurkan. Ada kira-kira kita harus melakukan upaya-upaya yang seperti apa gitu maksudnya. Nah, Sampai sejauh mana tugas kita untuk penyaluran ini? untuk penyaluran sebenarnya tugasnya untuk verifikasi dokumen persyaratan ya Bu. Oh. Jadi memang teman-teman di seksi bank harus periksa dokumen APBDes, Perkades, kemudian laporan penyaluran tahun lalunya, kemudian surat pengantar, harus memastikan data-data yang diinput oleh teman-teman Pemda itu sama dengan data yang seharusnya. Misalnya untuk rekening, takutnya nanti udah diinput berbeda dengan yang didaftarkan dan ternyata berbeda dengan kenyataannya, nama rekeningnya, nomornya nanti jadinya retur. Jadi memang di sini memang harus ada effort dari teman-teman seksi bank untuk lebih aware di data supplier ya namanya. Ada verifikasi juga Ada ya. verifikasi dokumen, verifikasi suppliernya juga. Dan mungkin nggak cuma sekedar menunggu dokumen itu disampaikan ya. Iya, benar. Bu. Ada proses woro-woro gitu Iya, ke jadi Pemda. memang harus ngerimain ya Bu, reminder rutin. Jadi memang harus ada effort lebih juga dari teman seksi bank untuk lebih mengingatkan karena penyalurannya bertahap dan ada deadline. Jadi jangan sampai terlambat. jangan sampai terlambat. Takutnya nanti jadinya nggak salur selama setahun. Jadi desanya nggak dapat dana desa tahun ini dan akan ada efeknya juga di tahun depannya. Jadi merasa bertanggung jawab juga kita ya. Benar, Bu. Kalau sampai tidak salur dana Iya. yang disediakan Yang itu disediakan. Yang saya tahu juga di seksi bank itu secara rutin setiap bulan melaksanakan FGD ya. Iya, kepada benar. Pemda ya. Jadi memang kita tetap untuk reminder teman-teman Pemda, reminder deadline, reminder dokumen persyaratan, kemudian karena memang tadinya bertahap kan Bu, sekarang bertahap. Jadi kita yang awalnya harus nge-remind deadline dan juga juknis tahap 1, kemudian nanti tahap selanjutnya berbulan kemudian kita harus remind lagi untuk juknis tahap 2, nanti akan kita remind lagi tentang tambahan, kemudian kita remind lagi untuk perekaman hasil output gitu. Jadi memang ada bertahap ya, setiap ada yang dilakukan, ada juga yang kita remind tahap-tahap selanjutnya. Berarti sepertinya di seksi bank ini peranan sebagai financial advisor itu benar-benar jalan ini ya, benar-benar nyata gitu peranannya ya. Nyata banget ya kepada seluruh Pemda, apalagi yang Pemdanya banyak kayak di Gunung Sitoli ini. Untuk Pemda kita yang lumayan banyak ya, mungkin 5 dari 5 Pemda financial advisor ini memang sangat diharapkan dilakukan dengan maksimal ya Bu. Iya. Maksimal. Karena memang selain dana desa ada juga ada fisik. Memang ada juga keterlibatan KPPN di penyaluran dak fisik ini. Malah kalau tadi ke desa ini beda lagi stakeholdernya. Ini ke dinas-dinas. Jadi ada dinas, OPD ya. OPD. Jadi walaupun memang dinas, tapi karena ada perikatan kontrak, ada perekaman kontrak, ada harus tagging lokasi, kemudian rekam dokumen lain-lain. Jadi memang tetap penyalurannya yang bertahap juga, harus remind terus, kemudian harus mengingatkan jangan sampai kelewat rekam kontraknya. Dan kalau tadi dana desa itu untuk jumlahnya sudah di tagging di awal, kemudian nanti akan secara otomatis aplikasi membagi. Nah, kalau untuk dak fisik ini kita lebih effort harus meriksa jumlahnya. Jumlah yang disalurkan. Jumlah yang diajukan. Oke. Takutnya nanti ternyata masih sedikit yang direkam, yang disalurkan jadinya hanya sekedar kontrak yang direkam. Gitu ya. Jadi karena aturannya mungkin ada perubahan, ada perubahan. update. Nah, itu yang harus kita sounding terus ya ke Pemda. Berarti Raisa ini
memiliki komunikasi dan koordinasi yang luas ya, seluruh Pemda ya, ada desa, ada OPD, ada BPKPD ya, semua pihak, semuanya dengan struktur organisasi Pemda ini udah hafal ya. Lama-lama makin paham ya. Kalau tadinya kita nggak familiar, apalagi yang saya bilang 2016 belum ada penyaluran dana desa ya, belum ada penyaluran TKD. Jadi kita memang hanya APBN ya, menyalurkan APBN, KL ya. Jadi stakeholder kita Pemda itu belum jadi stakeholder utama. Nah, kalau betul, sekarang stakeholder utama bisa dibilang ya Bu, stakeholder utama di seksi bank itu teman-teman Pemda. Oke. Selain TKD nih, ada lagi nggak yang jadi perluasan tusinya seksi bank? Dengar-dengar ada ini special mission. Wah, apa itu? Kayak James Bond ya, ada special mission ya. Jadi special mission ini kita ada ini ya, di bidang pendukung UMKM. Oh, UMKM. Oh, seperti yang ini ya? Iya, yang ada di belakang saya di ini ya. belakang. Ini binaan KPPN Gunung Sitoli berarti? Benar sekali Bu. Jadi ada makanan ringan atau oleh-oleh. Oh, oleh-oleh. Itu binaan tugasnya seksi bank. Benar bina sekali. UMKM. Ada tugas baru. Baru ya. Baru. Jadi namanya pemberdayaan UMKM. Jadi memang di KPPN ada yang tadi special mission. Jadi memang seksi bank semakin spesial. Iya. Di tahun dapat ini penugasan khusus ya. Penugasan khusus yang sangat spesial, tapi memang menambah ini juga kali ya Bu. Iya. Menambah perluasan kenalan di Gunung Sitoli. Mungkin nah itu dia yang saya di Gunung Sitoli di beberapa tahun yang lalu, saya nggak pernah berhubungan dengan Pemda, berhubungan dengan UMKM. Biasanya di belakang meja aja ya. Iya Bu. Mungkin kita hanya komunikasi dengan Satker KL. Iya betul. Sekarang seksi bank sudah menjelajah kemana-mana. Sudah banyak. Saya dengar juga ada apa tuh? Umi itu Benar, beda lagi tuh. Tugas Jadi yang beda lagi. Memang ada monitoring pembiayaan UMI. Jadi stakeholdernya ini yang ada di Kepulauan Nias, kebetulan hanya ada 2 Bu, yaitu PNM Mekar dan Pegadaian. Jadi memang kita nanti ada yang kegiatan rutinnya ada rekonsiliasi debitur per triwulannya. Iya, dan kemudian nanti kita juga ada survei untuk beberapa debitur per semester. Jadi memang ini juga surveinya untuk apa tuh? Surveinya untuk memeriksa apakah kesesuaian data yang dimasukkan di aplikasi yang direkam oleh penyalur. Jadi kita tanyakan langsung, kita konfirmasi benar nggak yang direkamnya. Apakah benarkah debitur yang direkam benar-benar debitur yang mendapatkan dana UMI-nya, gitu pembiayaan UMI-nya. Ya. Rekonsiliasi, verifikasi gitu ya. Oke. Wah, ternyata perkembangannya luar biasa ya seksi bank dalam kurun waktu berapa tahun. Perluasan tusinya tuh cukup signifikan di seksi bank ya, sangat berubah ya. Nah, menyikapi itu gimana, Raisa? Apa yang Raisa lakukan supaya bisa melaksanakan tugas itu dengan cepat? Karena itu kan namanya sekarang Raisa ini bukan pelaksana ya. Bener. Udah jadi ketua tim lah istilahnya, kepala seksi. Nah, gimana caranya Raisa untuk bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik gitu, secara cepat ya? Mungkin kalau tadi Bu Yanti udah ada 8 kompetensi. Iya. 8 kompetensinya semuanya harus dijalankan. Gitu. Jadi nggak bisa satu-satu ya. Jadi memang harus berarti bukan sekedar pengembangan diri dan orang lain ya. Bu, jadi benar harus ada semua kompetensi bertahap dari jadi yang ke-8 ya pengembangan diri ya Bu. Iya, 8. Jadi memang dari awal kalau boleh tahu tadi yang pertama apa ya Bu? Pertama integritas, komunikasi, kerjasama. Sekaligus semua ya dijalankan ya. Semua Bu, mulai dari integritas. Jadi kan kita berhubungan dengan nggak hanya Satker KL sekarang kan, jadi Pemda. Iya betul. Pemda dengan mungkin budayanya yang sedikit berbeda dengan KL, kita dengan KL, apalagi terutama Kementerian Keuangan yang udah kuat dengan integritas yang udah digaungkan dari beberapa tahun lalu ya Bu. Kemudian ada juga yang dari umum seperti Pegadaian dan PNM. Tadi kita langsung berhubungan dengan debiturnya. Oh iya, orang luar lah ya, masyarakat sekitar. Nah itu dia. Jadi memang integritasnya juga tetap harus dijaga. Kemudian harus adaptif. Oh ya.
Adaptasi terhadap perubahan tadi ya. beradaptasi terhadap perubahan ya dengan Nggak boleh shock ya. perkembangan, nggak boleh shock tiba-tiba apa nih Ngomongin apa gitu ya. Eh, harus pengembangan diri lagi ya Bu, pengembangan diri karena jujur pasti dari kita yang biasa handle dengan segala ini ya kementerian lembaga familiarnya tadinya dengan PMK saja, PMK atau peraturan terkait yang inilah penyaluran dan lain-lain, tiba-tiba kita harus mengerti ternyata Perda kita harus baca, iya, Permendes sekarang Iya betul. gitu, jadi Banyak aturan-aturan banyak lain ya. aturan lain. Bukan hanya yang dari Kementerian Keuangan. Iya, gitu. kita juga ternyata harus belajar teknis. Oh, waktu penyaluran dana ternyata harus ada kontrak. Jadi kurang lebih karena memang OPD-nya kadang konsultasi ke kita, kita juga memang harus belajar misalnya tentang PBJ kali ya, jadi tambahan. Jadi memang ada peningkatan kompetensi juga yang harus dituntut dari kitanya. Iya. Jadi jangan sampai kita bilang nggak tahu ya. Iya Bu, Karena mereka menganggap kita sebagai advisor. Iya. Ya. Jadi memang banyak yang dituntut untuk dikembangkan. Jadi dengan upaya yang keras lah ya. Luar biasa. Dengan tekad ya kan. Terus kalau untuk timnya nih, kalau di seksi bank anggota tim Raisa ada berapa? Nah, anggota seksi bank saat ini kebetulan saat maksimal ya 1 orang. Satu orang ya. Itu karena keterbatasan jumlah pegawai ya di seluruh KPPN Gunung Sitoli. Jadi seksi bank hanya dapat 1 orang. Sebelumnya pernah lebih dari 1. Pernah, jadi kebetulan saat saya pertama kali ditempatkan menjadi kepala seksi bank, di sini pelaksana seksi bank ada 2 orang. Ada 2 orang. Iya. Itu lumayan terbantu ya kalau 2 orang ya Sangat, dengan Bu. pekerjaan Dengan namanya lingkup yang beban pekerjaan kerjaan yang lebih ke banyak jenisnya Iya, ya. betul, Banyak betul. jenisnya, banyak stakeholdernya. Dan ini yang 2 orang itu masih yang satu ini sekarang. Kebetulan dua-duanya sudah dimutasi. Dimutasi. Jadi pertama Raisa datang ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang 2 orang ini udah pindah juga. Sudah dimutasi. Jadi ini yang baru lagi. Ini benar-benar baru. Oke, fresh graduate kayaknya nih ya. Fresh graduate. Oh gitu. Yang benar-benar fresh seperti saya ditempatkan ke seksi bank untuk menjalankan tugas yang berbagai jenis dan luas ya Bu cakupannya. Terus gimana tuh waktu pertama kali dapat pegawai baru yang sama sekali itu kan baru dimutasi, baru penempatan pertama lah ya. Penempatan pertama. Kira-kira memang kalau di Kementerian Keuangan kita udah ada menjalankan program magang sebelumnya ya, Iya, benar. OJT ya. Tapi kemungkinan dia belum pernah ditempatkan di seksi bank. Benar? Benar-benar Oh, sekali. iya. Jadi memang pelaksana di seksi bank yang saat ini memang pernah sebelumnya magang di KPPN. Oke. Tetapi Bukan di seksi bank. bukan di seksi bank, di seksi pencairan. Oke. Jadi gimana tuh cara Raisa? Kan sebenarnya Raisa baru mulai belum terlalu inilah ya pakar gitu ya. Iya, Mengajak ini tim yang baru supaya bisa sama-sama berjuang gitu mengatasi pekerjaan ini, gimana tuh caranya tuh? caranya effort luar biasa, sama tentu menggunakan 8 kompetensi yang luar biasa tadi. Karena memang perubahannya signifikan ya Bu, dari 2 orang yang tadinya memang Yang orang udah running well kayaknya ya. running well, karena memang mereka sebelumnya juga sudah menjadi pelaksana di seksi bank sebelum saya datang. Jadi memang sudah paham, udah mengerti apa yang harus dilakukan, udah terbiasa, ritme kerjanya udah ada Bu, udah terbentuk. Pembagian Pembagian kerjanya juga kerja mungkin. sudah ada. Jadi saya hanya meneruskan apa yang sudah dibentuk dari kepala seksi sebelumnya. Oke. Saya hanya melanjutkan pekerjaan beliau sembari saya belajar lagi dengan banyak hal baru ini. Oke, iya. Jadi dengan tiba-tiba Itu langsung pindah dua-duanya atau ada jedanya? jeda waktu sekitar sebulan 2 bulan. Oh, cepet juga. Sebulan, iya Bu. Dalam 2 bulan dua-duanya pindah gitu ya? Iya, Wow, luar biasa. Jadi memang dan kebetulan belum ada teman yang lain yang pernah diposisikan di pelaksana seksi bank. Jadi belum ada yang paham betul untuk ditempatkan ya, menggantikan sementara. Jadi di saat ada penempatan baru, beliaulah yang langsung ditunjuk menjadi pelaksana di seksi bank fresh. Iya. Kalau Raisa melihat anggota tim Raisa ini, kira-kira apa yang Raisa
tipsnya gimana caranya mengajari anak baru ini supaya bisa cepat beradaptasi dan cepat menguasai pekerjaan yang baru. Untuk cepat adaptasi dan cepat menguasai pekerjaan baru, ala bisa karena biasa, kalau ini ala bisa karena terpaksa gitu ya. Saya dipaksa, beliau pun dipaksa, tapi memang harus saya akui Bu, Iya. ini Gen Z ya Bu, Gen Z. Oh ya, Gen Z ya. Kemampuan untuk belajarnya ini cepat. Oh, Terutama sekarang kita handle-nya semua melalui aplikasi. iya. Karena setelah COVID memang kita pelayanan untuk tatap muka banyak tergantikan oleh layanan online Ibu. Iya. Jadi memang karena hampir semua pekerjaan dihandle melalui aplikasi, dan Gen Z ini memang luar biasa pemahaman aplikasinya cepat. Jadi memang kalau dari saya sendiri di awal saya komunikasikan untuk lebih belajar dasar hukumnya dulu. Jadi paham dulu, kemudian kalau aplikasi saya yakin untuk generasi yang sekarang ya udah sangat familiar dengan teknologi. Belajarnya juga untuk aplikasi sekarang karena disediakan tutorial juga ya Bu, jadi mereka bisa belajar dari sana, tapi memang harus ada penguatan dulu dasarnya dengan dasar hukum yang kita pekerjaan yang kita jalankan. Jadi tahu dulu nih akarnya itu dari mana, kemudian tujuannya. Jadi saya pastikan dulu tujuan saya yang saya juga kembangkan dari tujuan organisasi ya Bu, untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kami tuh satu visi dulu, satu tujuan dulu. Ada inilah berarti kayak apa, gugus kendali mutu ya? Iya benar. Antara dua orang ini Iya, ya, jadi menyamakan persepsi, sama-sama belajar dasar hukum gitu ya. Target, Oh, menyamakan pandangan terhadap misalnya pemahaman terhadap suatu peraturan. Saya juga harus lebih cepat untuk transfer knowledge mengenai hal-hal yang penting, terutama di penyaluran TKD ya Bu. Karena memang kita fokusnya di situ. Jadi biar beliau juga lebih aware mana nih yang harus diperhatikan. Jadi belajarnya bisa lebih cepat. Oh, gitu. Jadi kalau masalah-masalah aturan apa ini, Raisa berinisiatif untuk mengajak anggota tim ini untuk mengasah diri ya. Sedangkan kalau untuk yang aplikasi-aplikasi dia biasa belajar sendiri tuh, langsung kita kasih tutorial atau langsung coba-coba sendiri gitu ya. Nah, kalau coba-coba sendiri mungkin agak riskan ya gitu. Memang tetap ada transfer knowledge untuk aplikasi, eksekusi di aplikasi, tapi memang nggak terlalu yang harus diulang-ulang detail, karena memang mereka lebih cepat meresap kalau tentang dunia per IT-an gitu. Untungnya anggota tim yang ditempatkan di Raisa ini mungkin klik ya sama Raisa ya, cocok sejauh ini ya cocok ya. Menurut Raisa biasanya pemberdayaan kayak gitu ya, maksudnya kita ngelatih anggota tim kita itu caranya mesti kita sesuaikan nggak dengan gaya kepribadiannya dia gitu. Mungkin anak ini tipe yang mau gitu untuk diajari gitu ya, kemudian dikasih kepercayaan dia bisa untuk mengembangkan diri lagi, mungkin seperti itu. Tapi ada kan misalnya ada orang-orang yang agak sulit untuk diajak berkomunikasi, atau mungkin ada yang mungkin terlalu cuek gitu ya, pokoknya beda-beda ya, orang-orang itu tipenya beda-beda. Menurut Raisa kita harus menyesuaikan diri nggak, atau ya udah saya gayanya kayak gini ya Anda yang harus menyesuaikan? Menyesuaikan diri menurut saya ya Bu, menyesuaikan diri. Jadi mau nggak mau memang harus melihat kepribadiannya kira-kira seperti apa. Mungkin nggak harus terlalu detail sampai mengenal sangat dalam, tapi kurang lebih jadi saya bisa lebih tahu pendekatan seperti apa yang harus saya gunakan untuk biar lebih cepat, lebih klik. Jadi memang biar komunikasinya tuh pas. Jadi proses transfernya ini, transfer kerjaan maupun transfer knowledge-nya bisa lebih cepat, karena memang saat itu kebetulan karena memang sempat ada kekosongan pelaksana, jadi memang dibutuhkan
eh, eksekusi lebih cepat. Jadi memang nggak ada banyak waktu untuk yang kenalan lebih detail, lebih jauh, sangat mengerti. Tapi memang mau nggak mau harus ada komunikasi juga, Bu. Jadi bukan hanya saya saja yang adaptasi, bukan hanya saya saja yang mengenal, tapi sepertinya memang kita dari Dua belah pihak dua ya, belah harus pihak. dua belah pihak ya. Dia juga memang harus lebih adaptif lah ya, Bu, dengan tentu lingkungan kerja baru, Iya, iya. tempat yang baru. Memang untuk pegawai baru lebih banyak pressure, tiba-tiba harus belajar banyak hal yang baru yang tadinya memang selama magang belum dipelajari, dan kemudian dengan lingkungan yang dia juga harus belajar, kemudian dengan atasan yang baru juga, kemudian dengan cara kerja yang memang saat itu dibutuhkan kerja yang lebih keras, lebih besar karena memang keterbatasan pegawai saat itu. Jadi memang dua-duanya beradaptasi. Memang saya sebagai atasan langsungnya memang lebih bisa harus melihat pendekatan ke arah mana yang bisa kami gunakan untuk lebih cepat, biar lebih cepat klik. Berarti ada juga lah ya pendekatan personal ya, tidak hanya melulu ya formal gitu ya, urusan kerjaan aja ya, tetap harus ada ya informal, komunikasi ringan mungkin ya gitu ya. Pernah nggak menghadapi situasi kita sementara harus kejar target gitu ya, harus mengerjakan sesuatu, anggota tim kita itu ternyata udah nggak bisa lagi gitu, udah burn out gitu istilahnya. Pernah nggak menghadapi saat seperti itu? Saat seperti itu sejauh ini saya nggak tahu sebenarnya udah burn out beneran apa burn out tapi masih terpaksa mengerjakan karena sama-sama burn out juga dengan saya gitu. Oh, berarti biasanya Raisa itu terlibat langsung juga ya dalam terlibat langsung gitu. Memang, jadi tidak hanya mendelegasikan ya. Memang sebenarnya menurut saya sebagai atasan langsung harusnya bisa mendelegasikan pekerjaan biar bawahan saya juga bisa belajar dari situ. Dia bisa meningkatkan kinerja, dia bisa lebih mengerti gitu. Tapi keadaan memang karena idealnya di sini ada 2 orang, kemudian sekarang hanya ada 1, keterbatasan pegawai dan banyaknya perubahan pekerjaan. Jadi mau nggak mau memang ada banyak pekerjaan yang saya eksekusi langsung. Jadi nggak hanya mendelegasikan kerjaan, saya juga ada yang pekerjaan-pekerjaan yang secara teknis saya juga ikut eksekusi. Jadi menyesuaikan melihat keadaan lah ya. Kalau memang dia udah terlalu banyak bebannya, kita sama-sama kerjakan. Benar, Bu. Jadi memang saya juga harus ngeliat di mana terutama untuk yang balik lagi tadi Bu, pengajuan dana desa, tiba-tiba banyak desa nih. Kalau saya nunggu dianya harus verifikasi dokumen satu persatu, pasti nggak keburu kalau sesuai SOP. Berarti harusnya dari dia dulu baru Raisa gitu. Jadi memang dari tahap operator dulu, kemudian nanti saya verifikasi lagi sebagai PPK. Tapi memang kalau misalnya keadaan memaksa nih, lagi banyak volume kerjaan, kemudian ada laporan yang misalnya mendekati deadline, memang kita harus membagi tugas. Jadi di posisi ini saya nggak hanya delegasi lagi, tapi saya ikut menyelesaikan. Jadi kami memang membagi tugas di mana yang dia harus fokus di situ, dan yang lainnya kan saya. Yang penting target terpenuhi. Kayak gini, Raisa ada nggak sih tokoh seseorang yang kepemimpinannya itu Raisa ikuti gitu? Maksudnya dalam memimpin anggota tim gini ya, kira-kira look up sama siapa gitu Raisa? Ada nggak? Atau ya saya belajar membentuk cara kepemimpinan sendiri aja gitu? Iya. Sebenarnya kalau dari terdekat dulu kali ya Bu. Jadi memang sejak saya diusulkan untuk ikut assessment ya, saya ada pressure. Bisa nggak ya orang saya masih muda, saya dulu aja masih muda. Iya. Tiba-tiba sekarang juga muda sih. Tiba-tiba merasa nanti punya bawahan gitu ya. Karena saya masih merasa saya nggak cukup lama, saya nggak cukup senior untuk
mengikuti asesmen ini. Saya belum merasa siap mental untuk menjadi atasan. Saya masih terlalu muda untuk ini. Nah, tapi nama sudah diusulkan, ujian sudah dilakukan, menunggu pengumuman. Nah, di situ saya kebetulan kan kalau tahap asesmen mungkin udah dibahas sebelumnya, kita punya mentor ya. Oh ya. Punya mentor, kemudian saya mungkin yang dulu masih lumayan termasuk pegawai yang muda di Kabupaten Medan 1, banyak diberi bekal-bekal oleh bapak ibu yang udah senior. Mungkin ngelihat kekhawatiran saya, Bu, saya kayak emang saya bisa gitu ya, Kayak nggak pede gitu ya? iya nggak pede. Karena saya ngerasa apalagi di Medan ya, Bu, dengan banyak pegawai senior, saya ngerasa saya masih bocah gitu kan. Di sini banyak yang lebih expert dari saya. Nah, mereka itu banyak ngasih pembekalan, banyak ngasih wejangan. Iya. Dan di situ juga setelah dikasih wejangan bermacam-macam, saya juga lebih memperhatikan. Jadi yang saya lebih perhatikan itu atasan langsung saya. Jadi memang ada di Medan ada 2 atasan langsung sewaktu saya menjadi pelaksana di sana. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau, kemudian dari kepala kantor juga. Bagaimana? Jadi saya lebih memperhatikan beliau-beliau men-treat sesuatu apabila ada kasus. Bagaimana sikapnya yang seharusnya? Bagaimana apa yang harus dilakukan kalau ada suatu masalah. Jadi yang tadinya mungkin saya nggak aware terhadap bagaimana para pejabat pengawas bersikap, lebih ke kalau ada masalah ngadu diselesaikan. Nah, ini saya lebih melihat pandangan mereka tuh seperti apa dasar mereka untuk memutuskan sesuatu, bagaimana cara mereka menghandle, membagi kerjaan. Kemudian yang terutama yang saya sangat perhatikan, bagaimana bersikap ke bawahan. Nah, itu yang sangat saya pelajari. Mungkin di sebelumnya saya nggak terlalu peduli dengan sekitar gitu. Jadi apalagi masih ngerasa adik-adik, ngerasa saya harus dimengerti. Nah, di situ saya melihat, oh ternyata posisinya memang harus banyak memahami sekitar, memahami bawahannya. Karena saya lihat atasan saya sebelumnya memahami bagaimana saya bekerja, memahami teman di bagian saya bekerja, kemudian mengarrange gimana pembagian tugas untuk menyesuaikan tim kami. Jadi semua tujuannya itu bisa tercapai, laporan bisa tepat waktu, tapi timnya tidak merasa tertekan secara personal. Oke, berarti dari yang Raisa sampaikan, Raisa belajar tidak hanya dari pengalaman. Kalau orang bilang kan pengalaman adalah guru ya, tapi ternyata pengalaman bukan pengalaman kita sendiri ya. Iya, pengalaman orang lain juga ternyata bisa jadi guru. Oke, nice. Raisa udah panjang nih diskusi Iya, kita ya bener, tentang Bu. pengembangan diri dan orang lain. Bisa nggak dikasih apa kata-kata terakhir? Waduh. Highlight yang Raisa rasakan dalam diskusi ini yang mau disampaikan juga untuk KPPN 00 sobat KPPN 007. Sobat KPPN 007, saya juga bingung sebenarnya menyampaikan. Mungkin dari obrolan tadi udah banyak ya, Bu. Tapi mungkin saya hanya mengutarakan kembali kata-kata yang sangat sering kita dengar di lingkungan Kementerian Keuangan. Kalau kita, jadi dari Kemenkeu sekarang kan harus adaptive and agile gitu kan. Jadi memang tadi yang ada 8 standar kompetensi memang kita harus gabungkan keseluruhannya, kemudian menyamakan persepsi dan lain-lain, bekerja dengan tim yang terutama adaptif gitu. Kemudian mungkin agile ini agak ini ya, Bu, familiar dengan kita tapi mungkin tidak familiar dengan yang lain. Tapi memang di sini kita dituntut untuk lebih cekatan. Jadi memang karena dengan banyaknya perubahan terutama di Kementerian Keuangan, di perbendaharaan ya, Bu, seperti tadi tiba-tiba kita menjadi financial advisor ke pemerintahan daerah, ada tambahan special mission ke UMKM. Jadi memang kalau kita nggak ada cepat beradaptasi, kita nggak akan bisa sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi kemudian juga kita harus
bergerak cepat, jadi menyamakan persepsi, tujuan organisasinya kemana, kita ikuti, dan kemudian kita arahkan ke tim, jadi kita sama-sama bergerak untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, nice. Berarti tadi ya being adaptive dan agile ya. Itu highlight kita di pertemuan diskusi kita edisi ke-10 nih ya, Weekend Talk Show. Baik Sobat KPPN 007, demikian Weekend Talk Show kita edisi kali ini. Saya mau tutup dengan sebuah pantun. Tolong dibantu catatnya ya. Supaya menambah kecakapan saya. Burung hinggap di pohon bonsai. Cakep. Burung nuri, burung cendrawasih. Cakep. Obrolan kita sudah selesai. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam.